Shalom bagi kita semuanya, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Selamat pagi bagi kita semuanya. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bersama-sama di tempat ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Masih ingat visi gereja kita? Amin. Saya nanti sebutkan, saya perkatakan doa yang besar, nanti baru saudara boleh jawab saya terima dan menjadi berkat dengan penuh semangat. Amin. Kita satukan hati kita dan kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami sudah ada di tempat. Kami sudah persiapkan hati kami untuk bersyukur, membawa korban penyembahan, korban syukur bagi Tuhan. Kami percaya Kau ada di tempat ini. Kau berada di posisi yang tertinggi, posisi yang terindah, yang terutama. Kami percaya kehadiran-Mu akan menjamah setiap hati kami, mengubahkan hidup kami, membawa kami semakin mengenal Kau lebih dalam lagi. Dan kami percaya mujizat-Mu ada di dalam ibadah ini, pemulihan terjadi di dalam ibadah ini, keselamatan terjadi di dalam ibadah ini, kesembuhan terjadi di dalam ibadah ini. Sebab kami meninggikan Allah yang luar biasa, Allah di atas segala Allah, Allah yang hidup di dalam nama Yesus Kristus, yang penuh dengan kuasa, layak ditinggikan, dimuliakan selama-lamanya. Kuduskan kami semua Tuhan. Taruhkanlah hati yang menyembah di dalam hati kami. Taruhkanlah hati yang menyembah di dalam hidup kami masing-masing. Bibir yang menyembah, memuji, bersyukur atas segala yang sudah Tuhan berikan dan sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap memulai ibadah ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan kembali Bapak Saudara. Mari kita angkat hati kita kepada Tuhan yang ada di tempat ini. Dia adalah Allah yang luar biasa. Dia adalah Gembala yang baik. Dia adalah Bapa yang baik. Dia adalah sahabat yang setia. Dia ada di tempat ini. Kasih yang begitu besar bagi saudara dan saya, sehingga hari-hari dapat kita lalui oleh karena pertolongan. Kita sudah ada di rumah Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Dia. Mari kita bawa hati kita kepada Dia. Tuhan tidak melihat apa yang dilihat manusia, tapi Tuhan melihat setiap hati kita. Sampai ke kedalaman hati Tuhan melihat. Tuhan kenal
kehadiran-Mu kami temukan damai, kami temukan sukacita yang berlimpah. Pagi hari ini Tuhan, Engkau ada di tempat ini, kami ada dalam hadirat. Hati kami dipenuhi dengan sukacita surgawi pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan bersorak-sorai meninggikan memuliakan Engkau di tempat ini. Engkau Tuhan yang bertahta di atas puji-pujian umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita percaya kepada saudara Tuhan ada di tempat ini. Amin. Tuhan yang kita sembah Tuhan yang luar biasa, katakan amin. Tuhan ku dahsyat. Haleluya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Kalau hari ini saudara kita punya beban, pergumulan, masalah, sakit, penyakit apapun, datang pada Yesus. Dia akan berikan berkat dan pertolongan. Amin. Mau bersorak bagi Tuhan kita. Berikan tepuk tangan yang terbaik kita katakan kepada Tuhan. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Di dalam wajahnya, amin. Tuhan Yesus sebagai kegirangan, amin. Haleluya. Bagi Tuhan kita katakan kepada Tuhan, haleluya.
percaya hati kita dipenuhi dengan sukacita. Amin. Dan saya percaya Tuhan juga bersukacita ketika kita mendengar pujian dengan penuh sukacita kepada-Nya. Kita persiapkan persembahan kita. Kita akan berikan persembahan kita yang pertama. Kami mengundang orang belanja yang bertugas. Kita bersama dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang berkat dengan pujian. Kiranya pujian kami Tuhan menyenangkan hati. Hati kami dipenuhi dengan sukacita oleh hadirat-Mu di tempat ini. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Kuduslah hati kami sehingga kami memberi dengan tulus. Kuduskan persembahan kami sehingga persembahan ini berkenan bagi-Mu. Berkati setiap tangan-tangan yang berkorban lewat usaha, pekerjaan, sekolah, lainnya, apa boleh kami kerjakan. Kami siap memberi dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu.
Tuhan rindu agar firman itu boleh didengarkan di tengah-tengah kehidupan kami adalah firman-Mu mengingatkan setiap kami bahwa jalan-jalan Tuhan adalah jalan-jalan yang akan membawa kami kepada kemenangan. Bahkan firman-Mu mengingatkan kami, makin lama kami hidup, maka kami akan semakin kemuliaan Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami percaya apa yang Engkau firmankan terjadi, digenapi di dalam setiap kehidupan. Sebentar kami rindu mendengarkan sabda. Urapi kami supaya dengan hikmat kami dimampukan memahami apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang menjadi kerinduan Tuhan, apa yang menjadi tujuan Tuhan lewat kebenaran firman, dan pertolongan Roh-Mu yang kudus akan memampukan kami untuk boleh menjadi pelaku kebenaran firman. Dalam nama Yesus, kita yang siap mendengarkan sabda Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom. Saudara percaya hidup kita ini adalah anugerah Tuhan. Sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kalau kita sadar hidup ini adalah anugerah, maka setiap kita pasti akan berusaha sekali lagi dengan sungguh-sungguh untuk hidup sesuai dengan kehendak. Kalau kita menyadari hidup ini adalah anugerah, maka kita tahu ada pola Tuhan, ada tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, supaya setiap kita ini mampu memuliakan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Firman Tuhan mencatat dalam kitab Roma 1 ayat 17 bahwa orang benar itu akan hidup oleh imannya. Jadi sekali lagi di ayat B-nya firman Tuhan mengingatkan orang benar akan hidup oleh iman. Dalam segala keadaan kita harus berjalan dengan iman, apalagi di tengah ketidakpastian. Sekali lagi, dalam segala keadaan kita wajib berjalan dengan iman kita. Jadi sekali lagi, kita perlu menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Dalam menjalani kehidupan ini ada banyak hal yang secara kekuatan kita nggak mengerti apa yang akan terjadi. Secara logika kita nggak paham kenapa itu harus terjadi dalam hidup kita. Dalam satu posisi Daud di tengah pelayanannya, dia membawa tentaranya, kemudian dia meninggalkan di Ciklag rakyatnya, istri, anak-anaknya. Mulia sekali tujuan Daud, supaya kalaupun ada peperangan maka rakyatnya itu akan terlindungi. Tapi pada saat mereka pulang dari peperangan, sesampainya di Ciklag, Alkitab catat bahwa kota itu habis dibakar oleh orang-orang Amalek. Kemudian tentara rakyatnya, istri dan anak-anaknya itu ditawan oleh orang-orang Amalek. Ini adalah sesuatu yang mungkin terjadi di luar dugaannya. Kenapa terjadi padahal dia sedang mengerjakan sesuatu yang baik dalam hidup? Sekali lagi di tengah perjalanan hidup, kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud ketika dia sampai di tempat itu, Alkitab catat Daud dan tentaranya itu dengan pedih hati menerima keadaan itu. Kemudian tentara yang bersama dengan dia itu tidak berhenti, Bapak Ibu. Dia mengambil batu, itu hendak melempari Daud. Mereka seakan-akan menuduh akibat Daud salah mengambil kebijakan, maka rakyat, istri dan anak-anak mereka itu ditawan oleh orang Amalek. Maka Alkitab catat mereka mengambil batu hendak melempari Daud dengan batu itu. Apa yang dilakukan oleh Daud dalam posisi terjepit? Maka dalam 1 Samuel 30 ayat 6 firman Tuhan mencatat, maka Daud menguatkan kepercayaannya. Ini penting dalam hidup kita. Sekali lagi, hari-hari ini ada banyak hal yang kita tidak pahami. Bahkan global
ekonomi global itu banyak yang bisa kita prediksi. Dalam sekejap dia bisa berubah, Bapak Ibu. Dalam sekejap bisa berubah. Di tengah ketidakpastian ini, anak-anak Tuhan mau tidak mau itu harus semakin melekat dengan Tuhan. Sekali lagi, mau tidak mau kita harus semakin melekat dengan Tuhan. Tapi jauh sebelumnya Tuhan sudah mengingatkan kondisi akhir-akhir ini akan terjadi yang namanya goncangan iman. Maka di Lukas 18 ayat 8 Tuhan Yesus bertanya, ketika anak manusia itu datang, adakah iman ditemukan oleh dia? Banyak alasan yang kita boleh izinkan sehingga iman kita goncang. Banyak alasan yang boleh kita bangun seakan-akan ini lumrah kalau imanku goncang. Tapi firman Tuhan mencatat justru seharusnya di tengah goncangan hidup, kalau kita mengenal siapa Tuhan yang kita sembah, sekali lagi goncangan itu sebenarnya hanya untuk menunjukkan bahwa engkau punya Tuhan yang besar dalam hidup. Coba tampilkan Wahyu 3 ayat 10. Wahyu 3 ayat 10 firman Tuhan katakan, kita baca bersama-sama bagaimana perlindungan Tuhan ketika anak-anak Tuhan itu tekun dalam Dia. Firman Tuhan catat, kita baca bersama-sama 2-3 iya. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Lihat orang yang tekun, yang bergantung hidupnya kepada Tuhan. Alkitab memberikan garansi kepada kita bahwa Tuhan akan melindungi kita di hari pencobaan itu. Apa yang menjadi gambaran hidup orang yang menggantungkan hidupnya kepada Tuhan? Bagaimana gambaran firman Tuhan kepada orang-orang yang senantiasa bertekun di dalam Tuhan? Jauh sebelumnya di dalam kitab Mazmur 84 ayat 5 sampai 8, firman Tuhan mencatat, Mazmur 84 ayat 5 sampai dengan ayat 8, kita baca bersama-sama 2-3 iya. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Lanjut. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, ini perhatikan Bapak Ibu, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Di ayat berikutnya, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di hidup. Jadi apa yang Tuhan firmankan bahwa kehidupan orang-orang benar sama seperti pacar, dikatakan dia makin lama makin naik dan tidak naik turun, Bapak Ibu. Firman ini menggenapkan mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Kita bisa cek hari ini kehidupan kita. Kita bisa cek kerohanian kita. Kita bisa melihat bagaimana kehidupan kita. Adakah hidupmu makin hari makin kuat di dalam Tuhan, ataukah engkau ikut mengalami goncangan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan ini? Firman Tuhan mengajarkan kepada kita pada hari ini betapa pentingnya anak-anak Tuhan kita berjalan dengan iman kita. Kenapa? Di dalam Ibrani 11 ayat 6 firman Tuhan mengingatkan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Banyak orang yang menginginkan mendapat perkenanan Tuhan dalam hidupnya. Tapi firman Tuhan ini mengingatkan favor of God itu akan terjadi bila kita berjalan dengan iman kita. Kita baca bersama-sama 2-3 iya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah,
Allah sebenarnya. Kenapa saya katakan hidup ini adalah anugerah? Anugerah itu adalah pemberian Allah. Firman catat, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sekali lagi Bapak Ibu, seringkali tanpa kita pahami, keinginan kita ini membuat kita keluar dari perkenanan Tuhan. Keinginan kita seringkali membuat kita keluar dari perkenanan Tuhan dalam hidup. Kemarin di doa pengerja saya mengingatkan bagaimana istri Lot. Istri Lot itu diselamatkan, bukan nggak diselamatkan. Tapi dengan satu pesan, jangan menoleh ke belakang. Istri Lot dan anak-anaknya itu diselamatkan sama malaikat Tuhan itu. Dia keluar dari hari pencobaan itu. Tapi keinginannya dia nggak bisa kalahkan. Sehingga firman itu dilanggar sama dia. Pesan Tuhan akhirnya dilanggar. Mungkin logikanya berkata, apa dosanya kalau saya menoleh ke belakang? Tapi sekali lagi Bapak Ibu, apa yang terjadi? Maka firman Tuhan mencatat di dalam Kejadian 19 ayat 26, istri Lot itu berubah menjadi tiang garam. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Di dalam Matius 6 ayat 33 firman Tuhan itu jelas berkata kepada kita, ketika kita prioritaskan kehendak Allah dalam hidup, bukan berarti Tuhan nggak tahu apa yang menjadi keinginan kita. Sekali lagi firman Tuhan mengatakan, ketika kita memprioritaskan kehendak Allah, maka sesungguhnya keinginan kita ini Tuhan akan anugerahkan dalam kehidupan kita. Di sini yang dibutuhkan iman, Bapak Ibu. Nah, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu adalah apa yang dicari oleh bangsa-bangsa. Itulah keinginan kita. Tuhan katakan maka itu akan ditambahkan. Berarti bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi Tuhan yang memberikannya kepada setiap kita. Jadi firman ini sederhana, prioritaskan kehendak Allah, maka Tuhan akan memperlengkapi keinginan kita. Di Jumat Agung saya akan mengangkat betapa Tuhan mengkehendaki, memprioritaskan kebutuhan manusia, tapi manusia seringkali mengedepankan apa yang menjadi keinginannya. Sama seperti apa yang dialami oleh istri Lot. Tuhan itu memberikan dia kebutuhan yang paling hakiki dalam hidupnya, yaitu keselamatan. Tuhan menginginkan dia selamat. Kebutuhannya adalah dia harus selamat. Tapi keinginan itu membuat dia terhalang dengan menerima keselamatan dalam hidup. Makanya dia gugur dalam perjalanan iman. Padahal Tuhan memberikan janji yang luar biasa. Ketika kita diberikan Tuhan kebutuhan kita yang paling hakiki, sesungguhnya yang lain-lain ini Tuhan akan tambahkan. Kita buka Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1 firman Tuhan mencatat, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Perhatikan firman ini. Kalau orang beriman, maka oleh imannya dia akan didorong untuk percaya. Sekali lagi, banyak orang berkata aku beriman, tapi dia nggak taat. Itu bukan orang beriman. Oleh imannya dia akan didorong untuk percaya. Oleh imannya dia akan didorong untuk berserah kepada Allah. Oleh imannya dia akan didorong untuk mentaati firman Allah dalam itu orang beriman. Maka kita bisa melihat apa yang dikatakan dalam Markus 11 ayat 24. Markus 11 ayat 24 kita baca bersama-sama. 2-3 ya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan
doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Tanpa iman kita tidak mungkin percaya. Iman itu mendorong orang untuk menjadi percaya. Percaya meskipun belum melihat. Hari-hari ini sangat dibutuhkan dalam hidup kita. Zaman dulu ada sebuah lagu yang mengatakan begini. Saya juga sudah lupa lagunya saking lamanya. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Perhatikan di situ. Orang yang keluar dari kebenaran, maka sama seperti hidupnya mendirikan rumah di atas pasir. Berlindung dalam sabda Allah itu yang akan menjadi kekuatan dalam hidup kita. Nah, firman Tuhan tadi dicatat dalam Markus 11 ayat 24 tadi, maka sesungguhnya apa yang kita harapkan, maka harapan itu akan terjadi sesuai dengan apa yang kita imani. Sekali lagi, apa yang menjadi harapan kita? Harapan kita itu akan menjadi kenyataan sesuai dengan apa yang kita imani. Makanya di Alkitab ada mencatat ada seorang wanita yang 12 tahun mengalami pendarahan. Sekali lagi, 12 tahun mengalami pendarahan bukan perkara mudah untuk dilewati. Tapi firman Tuhan mencatat wanita ini punya iman. Itu sebabnya di dalam Markus 5 ayat 28-nya dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Pertanyaannya, dia sudah sembuh belum? Belum. Kenapa saya katakan iman akan mendorong orang untuk percaya? Iman akan mendorong orang untuk berkata-kata secara positif dalam hidupnya. Iman itu akan membuat orang untuk bertindak. Iman akan membuat orang untuk mentaati firman. Kemudian apakah ketika dia mengucapkan asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh, dia sudah sembuh? Belum. Tapi oleh imannya dia mendekati Tuhan Yesus, kemudian mempraktekkan apa yang dia yakini, maka dijamah jubah Tuhan Yesus. Dan Alkitab catat wanita ini mengalami kesembuhan. Jadi sekali lagi firman Tuhan mencatat kepada kita di dalam Markus 5 ayat 34b-nya, maka firman Tuhan itu mencatat imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ini kata-kata Tuhan Yesus kepada sang wanita yang 12 tahun mengalami pendarahan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan mencatat dalam Yakobus 2 itu dicatat sebagai judul perikop, bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Orang kalau nggak bertindak, maka iman itu menjadi nihil. Dia nggak menghasilkan apa-apa. Dan seringkali sesuatu terjadi ketika kita praktek. Makanya di dalam Yakobus 2 ayat 22-nya coba kita tampilkan. Yakobus 2 ayat 22 kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Sekali lagi, firman ini katakan kalau kita nggak bisa praktekkan firman, jangan pernah berharap akan ada hasilnya. Firman ini mengingatkan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dalam kitab 2 Raja-Raja 5 ada seorang panglima yang bernama Naaman. Kemudian dia punya asisten rumah tangga orang Israel. Pada saat Naaman terkena penyakit kusta, kemudian asisten rumah tangga ini ngomong sama istri Naaman bahwa di Samaria ada seorang nabi yang sanggup
mendoakan, kemudian menyembuhkan Naaman. Alkitab catat apakah Naaman nggak percaya dengan ucapan itu? Ternyata Alkitab catat Naaman sangat percaya dengan apa yang dikatakan oleh asisten rumah tangga itu. Kemudian Naaman bertindak. Dia bertindak, dia jumpai atasannya. Kalau dia akan pergi ke Samaria, karena di sana ada seorang nabi yang bernama Elisa yang selalu mendoakan dia sehingga dia akan menjadi sembuh. Dia percaya karena dia sudah pamit sama atasan. Kemudian firman Tuhan catat ketika dia mendapat izin di dalam ayat 5-nya, bukti bahwa dia percaya dia pasti akan sembuh. Apa yang terjadi di ayat 5? Maka inilah yang dibawa Naaman. Lalu Naaman itu membawa persembahan 10.000 talenta, 6.000 sikal emas, kemudian 10 potong pakaian. Kalau dirupiahkan ini mahal sekali. Kita buat yang nomor yang lagi mahal-mahalnya sekarang 6.000 sikal emas. Satu sikal itu 11,4 gram. Berarti hampir 68.000 gram. Sekarang 1 gram berapa duit? Kalau dia nggak percaya, dia nggak akan bawa itu sebagai persembahan. Dia tahu persis kalau Elisa mendoakan dia, maka dia pasti akan sembuh. Maka dia persiapkan persembahan untuk kesembuhan. Dia sangat yakin kalau Elisa mendoakan dia, dia pasti sembuh. Sampai persembahan untuk diberikan kepada Elisa, dia sudah persiapkan. Sekali lagi perhatikan, dia punya iman. Dia percaya. Tapi lihat Alkitab catat, tanpa perbuatan-perbuatan iman itu tidak menjadi sempurna. Kemudian di dalam ayat 11 sampai dengan ayat 12 kita baca bersama-sama 2-3 ya. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kusta. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinlah ia dan pergi dengan panas hati. Padahal firman sederhana yang disampaikan kepada Naaman. Begitu dia jumpa sama Elisa, dia datangin rumah Elisa. Kemudian Elisa mengutus pujalnya. Maka firman Tuhan mencatat Naaman hanya diberikan satu perintah sederhana. Pergi ke sungai Yordan, kemudian mandilah 7 kali. Artinya 7 kali dia celupkan di sungai Yordan. Maka firman Tuhan mencatat, maka engkau akan menjadi tahir. Bayangkan betapa mudahnya untuk melakukan firman. Tapi seringkali kita persulit Bapak Ibu. Firman itu sederhana, dia sudah mengukur kekuatan kita. Dia nggak akan mempersulit dirimu kalau engkau mengenal Tuhan. Makanya firman ini sederhana disampaikan. Pergilah ke sungai Yordan, mandi 7 kali, dan engkau akan menjadi tahir. Tapi apa yang dikatakan oleh Naaman? Dia mulai merekayasa firman. Dia mau merekayasa seperti keinginannya. Harusnya tadi Elisa itu keluar dari rumahnya, kemudian mulai berdoa kepadaku, kemudian dia mulai menggerak-gerakkan tangannya di tempat di mana sakit penyakitku, maka aku akan sembuh. Kemudian dia lanjut marahnya. Kenapa mesti ke sungai Yordan? Sungai Yordan itu kotor Bapak Ibu. Kalau saudara pernah ke Pantai Bokek, itu lebih jorok sungai Yordan daripada Pantai Bokek. Kemudian apa yang dikatakan? Kan bukankah di sungai Damsyik, di Parpar, Abana itu lebih baik dari segala sungai di Israel? Ini keinginan kembali. Logikanya bekerja. Dia mulai melihat siapa dirinya, aku ini panglima. Kenapa disuruh mandi di sungai yang jorok? Seringkali kita yang menjadi penghalang kuasa Tuhan bekerja dalam diri kita. Karena iman kita nggak disertai dengan perbuatan. Firman Tuhan mencatat di ayat 14, puji Tuhan ya, dia punya ayat 13-nya, dia punya pengawal-pengawal atau
pegawai yang pergi bersama dengan dia, yang mampu memotivasi dia, yang mampu membangkitkan imannya. Maka tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu," ini yang seringkali dicari orang yang sukar, "bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan kau akan menjadi tahir." Begitu mudahnya firman itu kau kerjakan. Kok minta yang sulit-sulit sih? Ini pegawainya yang ngomong. Pegawai ini mampu memotivasi dia. Kemudian dia mulai bertindak. Ini yang namanya perbuatan. Maka perbuatannya apa yang dia yakini, dia mulai kerjakan, dia mulai lakukan. Maka di ayat 14 kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Maka turunlah ia membenarkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Ternyata yang menghalangi kita mengalami kuasa Tuhan, seringkali kita nggak mau melakukan firman itu. Seringkali yang menjadi penghalang adalah keinginan kita yang kita tawarkan lebih dahulu. Seringkali kehendak kita yang kita prioritaskan di hadapan Tuhan. Kita menginginkan Tuhan itu yang mengikuti alur cerita kita, bukan kita yang mengikuti apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Makanya kita bisa marah seperti Naaman. Kita bisa panas hati. Kenapa berlama-lama aku menyembah Tuhan tapi aku tidak mengalami apapun dalam hidup? Karena kita nggak berani praktek. Bagaimana firman itu akan berakar, bertumbuh, berbuah dalam hidupmu kalau kau tidak berani mempraktekkan firman dalam diri? Sekali lagi Bapak Ibu, dalam menjalani kehidupan, apalagi hari-hari ini dari 2024 saya sudah mengingatkan goncangan akan terjadi 2025. Ini baru permulaan. Ini baru permulaan. Bapak Ibu lihat bagaimana keputusan pemimpin-pemimpin dunia secara global dalam sekejap bisa berubah-ubah. Mana yang mau diikuti? Investor pun bingung mengikuti. Mana yang akan dia ikuti namun ceritanya? Tapi justru bagi kita ini waktunya bagi kita menuai. Ini waktunya kita mengalami kemuliaan Tuhan. Ini waktunya bagi kita menikmati kasih Tuhan sehingga firman Allah real dalam hidup kita. Makin lama kita ikut Tuhan, maka kita akan makin kuat karena kita semakin hari semakin melihat kuasa, pertolongan, pimpinan, perlindungan Tuhan itu sempurna dalam hidup kita. Tuhan itu tidak pernah salah merancangkan yang terbaik dalam kehidupan. Tuhan itu menginginkan mengangkat hidupmu sehingga di tengah orang lain mengalami kesulitan, justru engkau mengalami kemuliaan Tuhan dalam hidup. Tapi kuncinya perhatikan Wahyu 3 ayat 10 tadi. Orang yang menuruti firman. Tanpa kita ikuti firman Tuhan, kita akan ikuti firman-firman lain dalam hidup kita. Kita akan ikuti apa petunjuk-petunjuk orang lain. Sekali lagi, segala sesuatu kita tidak bisa prediksi. Hari ini apapun yang menjadi pergumulan kita, firman Tuhan mengingatkan perbuatan-perbuatan mula yang akan menuntun iman itu menjadi sempurna. Apa artinya sempurna? Maka kita lihat buktinya. Iya ya, ternyata firman itu real dalam hidupku. Ternyata benar firman ini terjadi dalam hidupku. Sehingga seperti pujian katakan berkali-kali Tuhan menolong, itu bukan kata orang, tapi kita yang rasakan, kita yang alami, kita yang nikmati. Bahkan di tengah sekalipun bagi orang tidak ada kepastian, tapi bagi kita dalam Tuhan selalu ada kepastian. Karena firman Tuhan katakan rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Sekali lagi, firman Tuhan itu tidak pernah merancangkan kegagalan dalam hidup umat, tapi masa depan yang penuh pengharapan. Di tengah situasi apapun mulai, kalau kita beriman, mulai perkataan firman dalam hidupku. Jangan perkataan persungutan, jangan
sekali lagi, firman itu sepertinya belum terjadi. Itu Markus 11 ayat 24 tadi mengingatkan. Pertama sekali kita harus percaya. Belum terjadi, kita percaya. Orang percaya maka dia akan perkatakan. Orang percaya maka dia akan perkatakan. Perkatakan belum sembuh, tapi perkatakan aku sudah sembuh. Belum diberkati, ngomong hidupku diberkati. Kita belum mengalami kemuliaan Tuhan, katakan kemuliaan Tuhan terjadi dalam hidup. Mungkin kantong kita sedang kosong, kita mulai berkatakan kantongku hari ini penuh. Karena ada Tuhan dalam hidupku yang mau menghidup. Sekali lagi, di tengah menjalani kehidupan. Jadi iman itu bukan sesaat sifatnya Bapak Ibu. Iman itu bukan kita butuhkan saat momen-momen tertentu. Tapi dalam menjalani kehidupan ini, apapun yang kita jalani, mulailah bertindak berdasarkan iman, percaya kita kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi kami dalam pengiringan kami mengikut Tuhan. Mungkin berkali-kali iman itu bisa diwujudkan dan itu bisa kelihatan. Salah satunya adalah anak kami yang kedua, namanya Gabriel lalui Paulus. Dalam proses pada saat istri sedang hamil, kemudian kami rindu supaya anak kami yang kedua ini adalah laki-laki. Kami nggak salah punya keinginan dan kami minta kepada Tuhan. Tuhan, anak kami yang pertama perempuan. Betapa indahnya kalau Tuhan kasih kami anak kedua laki-laki. Kemudian kami berdoa. Dalam doa kami mulai membangun perkataan. Maka kami buat namanya. Gabriel itu adalah malaikat Tuhan. Gabriel, alo itu bahasa Karo, artinya jawablah. Jadi kami terjemahkan walaupun berantakan. Malaikat Tuhan, jawablah. Paro itu artinya Java Karo, orang Jawa, orang Karo. Karena istri saya orang Jawa, saya orang Karo, maka kami buat seakan-akan dari nama Gabriel itu malaikat Tuhan, jawablah kami orang Jawa, orang Karo ini, supaya kami punya anak yang kedua, laki-laki. Dalam prosesnya, ini tidak mudah Bapak Ibu. Akan banyak tantangan iman. Siapa yang paling kuat menggoncang iman kita adalah orang-orang yang paling dekat dengan kita. Siapa yang paling kuat menggoncang? Kadang mama saya yang bilang, nanti anakmu yang kedua perempuan lagi. Dari mana mama tahu? Bintik-bintik di leher anakmu yang pertama, di leher istri. Kemudian dia katakan nanti anakmu pasti yang perempuan. Gak ada hubungannya bintik-bintik dengan anakku yang ada dalam kandungan. Maka imanku nggak goncang. Kemudian kalau kami pergi ke pajak, inang-inang di pajak itu bilang, Amang nanti jangan kecewa kalau anaknya yang kedua perempuan lagi. Kenapa inang sudah? Karena lihatnya dari lekuk-lekuk kaki si kakaknya, kaki si Agin. Ini nanti adiknya perempuan lagi. Aku bilang nggak ada hubungannya lekuk-lekuk dengan anakku dalam kandungan. Imanku nggak goncang. Tapi yang paling goncang lagi adalah jemaat saya yang kerja di Sri Ratu. Dia perawat di sana, dia minta sama saya, ini sudah kehamilan 7 bulan Pak. Ini sudah jelas jenis kelaminnya laki atau perempuan. Bapak ikut saja nanti jam 3 sore ke rumah sakit, saya kasih USG gratis. Oh, dengar kata gratis, kira-kira iman kita goncang nggak? Saya bilang nggak perlu di USG. Saya tahu apa yang menjadi keinginan dan permintaan saya. Begitu lahir yang pertama sekali saya lihat adalah jenis kelaminnya. Oh ternyata laki-laki. Sekali lagi ketika kita prioritaskan kehendak Allah dalam hidup, keinginanmu Tuhan tahu, yang terbaik dalam hidup kita Tuhan tahu. Hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Ini sekali lagi pastikan dalam hidup kita. Orang yang menyadari hidup ini adalah anugerah, maka dia akan berjalan dalam iman percayanya kepada Tuhan. Maka oleh iman itu mendorong dia untuk berserah kepada Tuhan, untuk mampu mentaati firman Allah. Sekali lagi, selama kita tidak mampu taati firman Allah, suatu saat kita akan kecewa dengan. Sekali lagi, suatu saat kita akan kecewa ketika kita nggak taati firman Tuhan. Makanya di Jumat Agung kita akan melihat bagaimana ketaatan yang Tuhan Yesus lakukan. Sampai dibaptis pun dia mau berbaik. Siapakah dia? Dan siapakah yang membaptis? Sampai Yohanes Pembaptis itu ngomong buka tali kasutnya pun dia nggak layak. Tapi dia berbicara kepada kita untuk menggenapkan kehendak Allah. Dia rela dibaptis.
menggenapkan kehendak Allah. Kemarin ada sahabat saya dari Palembang datang ke tempat ini. Kemudian kami diskusi tentang baptisan. Dia menolak keras untuk dibaptis kembali. Kapan kamu dibaptis? Kemudian dia cerita banyak. Ternyata sama seperti Naaman tadi. Seringkali apa yang kita inginkan kita prioritaskan daripada apa yang menjadi kehendak Allah untuk kita prioritaskan dalam hidup kita. Naaman tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginannya, maka dia menolak firman. Dia nggak mau pergi ke sungai Yordan karena tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Kemudian dia mulai memposisikan dirinya sebagai panglima. Kenapa mesti harus mandi di sungai Yordan, sementara sungai-sungai yang lain masih banyak yang bersih? Tapi orang yang berani mentaati firman, maka pada saat itulah kemuliaan Tuhan akan terjadi dalam hidup. Firman Tuhan catat dalam Kisah Rasul 2 ayat 38, siapapun yang memberi dirinya dibaptis, dia sedang mengizinkan dirinya untuk menerima karunia Allah. Kenapa kita tutup karunia Roh Kudus ini dalam diri kita? Karena kita menganggap kita hebat, ataukah karena kita menganggap kita lebih pintar daripada firman? Sekali lagi firman Tuhan katakan, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Orang yang membuka hatinya, dia tahu apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidupnya, di atas daripada keinginan-keinginan pribadi. Dan percayalah, di tengah goncangan apapun yang terjadi dalam hidup kita, firman Tuhan jelas mencatat perlindungan sempurna Tuhan akan lakukan dalam hidup. Saya mau bertanya juga boleh buat kita, siapa yang dulu aktif memberikan perpuluhan dan hari ini mungkin kau bertahun-tahun gak kasih perpuluhan? Perhatikan sisi keuangan hari ini. Apakah lebih banyak hari ini atau lebih banyak dulu? Sederhana kita bisa melihat dalam hidup. Banyak orang yang berpikir kalau begitu nggak cukup. Apa yang terjadi dalam hidupnya? Makin lama makin nggak cukup. Saya sangat mengenal orang yang keluar dari gereja ini hari ini minta didoakan kembali. Kadang-kadang saya sedih. Kenapa nggak turuti saja firman Allah? Firman itu sederhana. Dan janjinya itu juga adalah hal yang akan membuat kita mengalami kemuliaannya dalam hidup. Dia tidak pernah abai dengan apa yang dia janjikan. Kalau firman Tuhan katakan dia akan mengangkat hidupmu, percayalah ekonomimu pun akan diangkat. Rumah tanggamu akan makin indah, kehidupanmu akan makin naik supaya orang di sekelilingmu akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kehidupan. Ini menjadi keinginan Tuhan, berjalan dengan iman. Kita bangkit berdiri. Renungkan kembali firman Tuhan pada pagi hari ini, supaya di tengah keadaan apapun kita tidak akan pernah mundur dari Tuhan. Di tengah goncangan apapun, imanmu tidak akan bergeser. Dan Alkitab catat, hari-hari ketika dunia digoncangkan, hanya satu hal yang tidak dapat tergoncangkan adalah orang-orang yang berdiam dalam kerajaan Allah. Hari-hari ini, di tengah ketidakpastian yang ada di luar sana, belajarlah mendekatkan dirimu kepada Tuhan. Latih imanmu, perkatakan perkataan firman dalam hidupmu. Belajar menggenapkan kehendak Allah dalam hidupmu. Belajar. Dan firman Tuhan mengingatkan siapapun kita hari ini, orang-orang yang hidup tidak siap menjadi pelaku firman, maka goncangan itu akan terasa berat dalam hidup. Tapi orang-orang yang berdiam di dalam Tuhan, di tengah goncangan itu, ada kekuatan ilahi yang akan memegang hidupnya, sehingga goncangan itu bukan membuat dia menjadi lemah, tapi goncangan itu akan membawa dia semakin naik dalam hidupnya.
janji-Nya dalam hidup. Bapak Surgawi, hamba-Mu selesai menyampaikan kebenaran firman. Engkau mengenal setiap kami umat-Mu di tempat ini, mengenal pribadi lepas pribadi. Engkau tahu setiap isi hati kami, ya Tuhan. Sebab Tuhan melihat hati. Hari ini kami rindu Tuhan dengan iman kami. Apapun yang menjadi penghalang bagi kami untuk mengalami kemuliaan, kami perkatakan dalam nama Yesus kami tambah. Kami lepas dan kami izinkan Engkau Allah yang memimpin kehidupan kami. Kami boleh berjalan senantiasa dari satu langkah ke langkah lain. Itu ada di dalam pimpinan dan penyertaan. Ada Roh-Mu yang kudus yang akan menggenapkan janji. Kalau hari ini umat-Mu datang ke tempat ini dengan kelemahan, biarlah mulut bibir mereka akan berkata, dan dengan iman mereka berkata, mereka kuat dalam nama Yesus. Yang hari ini sakit, mereka akan berkata, aku sembuh dalam nama Yesus. Seperti firman Allah katakan, oleh bilur-bilurnya aku telah sembuh, aku telah sembuh, aku telah sembuh. Kalau ada umat-Mu yang hari ini sedang goncang imannya karena kekurangan, mereka akan berkata, Allahku akan memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Kalau ada di antara umat-Mu yang hari ini goncang imannya karena karirnya, maka dia akan berkata, Allahku akan mengangkatku menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Apa yang Engkau janjikan, ya Allah, sesungguhnya Engkau rindu firman-Mu terjadi dalam hidup kami, bahwa setiap kami menyadari hidup ini adalah anugerah. Itu sebabnya kami rindu memuliakan Engkau dalam segala hal. Kami rindu menggerakkan apa yang menjadi kehendak-Mu di atas kepentingan-kepentingan kami yang lain. Sebab kami tahu rancangan-Mu indah bagi setiap kami, ya Tuhan. Terima kasih Kau memberkati umat-Mu. Suami boleh menjadi imam di tengah-tengah rumah tangga. Dengan hikmat Tuhan, mereka akan memimpin keluarganya menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang senantiasa menaruh pengharapannya ada di dalam Kristus. Suami istri boleh menjadi tiang doa, tunduk kepada suami, sehingga anak-anaknya akan senantiasa taat kepada kedua orang tuanya. Usaha pekerjaan umat-Mu hari ini, mereka dengan iman menerima, diberkati dalam nama Yesus, diberkati dalam nama Yesus. Karir mereka diangkat dalam nama Yesus, karir mereka diangkat dalam nama Yesus, sehingga tidak ada satu umat-Mu akan menjadi umat yang tertinggal. Kami terus mengalami janji-Mu dan kemuliaan-Mu akan nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji, terpuji